Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang sebenarnya terjadi di balik pingsannya seorang mantan presiden? Apakah ini sekadar masalah kesehatan atau pertanda runtuhnya sebuah dinasti politik yang selama 2 dekade berdiri kokoh? Malam ini, publik Indonesia dikejutkan oleh satu kabar yang membuat jantung politik nasional berdegup lebih kencang dari biasanya. Indonesia terbangun oleh kabar mengejutkan. Susilo Bambang Yudhoyono pingsan. Bukan di rumah sakit umum, bukan di hadapan kamera, melainkan di kediamannya sendiri, dalam suasana yang disebut-sebut penuh tekanan dan kepanikan. Informasi ini pertama kali bocor dari lingkaran dalam yang selama ini dikenal sangat tertutup dan disiplin menjaga rahasia. Menurut sumber terpercaya, malam itu SBY baru saja menerima sebuah laporan penting. Laporan yang bukan sekadar angka atau strategi politik biasa, melainkan dokumen dan informasi yang disebut dapat mengguncang fondasi Partai Demokrat sekaligus membuka kembali luka lama politik nasional. Beberapa menit setelah membaca laporan tersebut, SBY terlihat terdiam lama, wajahnya memucat, dan napasnya tidak teratur. Suasana mendadak berubah tegang. Staf dan keluarga yang berada di sekitar menyebut SBY sempat memegangi dadanya, berusaha berdiri, lalu jatuh tak sadarkan diri. Kejadian itu terjadi cepat, sunyi, namun efeknya menjalar kemana-mana. Tim medis internal segera dipanggil, pintu kediaman ditutup rapat, dan komunikasi keluar dibatasi total. Hingga kini, pihak resmi hanya menyebut SBY kelelahan. Namun publik bertanya, kelelahan oleh apa? Mengapa seorang tokoh yang dikenal tenang dan disiplin bisa tumbang secara mendadak di usia yang masih aktif berpikir dan berpolitik? Jawabannya mulai terkuak ketika kabar lain menyusul seperti petir di siang bolong. Di jam-jam setelah SBY pingsan, rapat darurat digelar secara tertutup. Bukan di kantor partai, bukan pula di ruang publik. Beberapa elit datang tanpa pengawalan mencolok. Telepon disita. Catatan dilarang. Malam itu, keputusan besar disebut telah diambil, keputusan yang bahkan disebut tidak pernah terbayangkan sebelumnya oleh kader akar rumput. SBY, yang selama ini dikenal sebagai figur pengendali utama Demokrat, berada dalam kondisi lemah. Untuk pertama kalinya, ia tidak berada di ruang pengambilan keputusan. Kekosongan itu menciptakan celah. Dan di dunia politik, celah sekecil apapun bisa menjadi pintu kehancuran. Beberapa analis politik menilai, pingsannya SBY bukan sekadar insiden medis, melainkan simbol runtuhnya kendali moral dan strategis yang selama ini menjaga stabilitas internal partai. Ketika figur sentral tumbang, konflik laten yang selama ini ditekan mulai mencari jalan keluar. Yang lebih mengejutkan, laporan yang diterima SBY malam itu disebut-sebut berkaitan langsung dengan nama putra mahkotanya sendiri, AHY. Ada tekanan eksternal, ada manuver internal, dan ada isu lama yang kembali dihidupkan dengan kemasan baru. Semua itu datang bersamaan, seperti gelombang besar yang menghantam satu titik rapuh. Di tengah kepanikan itu, satu kalimat dari seorang sumber menjadi sorotan. Bapak bukan kaget karena berita buruk, tapi karena berita itu sudah tidak bisa dihentikan. Kalimat tersebut memunculkan spekulasi liar. Apakah SBY menyadari bahwa permainan politik kali ini sudah di luar kendalinya? Apakah ada kekuatan yang sengaja menunggu momen lemahnya sang pendiri untuk melancarkan serangan? Sementara publik hanya disuguhi pernyataan singkat dan foto lama, di balik tembok kediaman itu terjadi sesuatu yang jauh lebih besar. Sebuah era mungkin sedang menuju senja. Sebuah nama besar mungkin sedang dipertaruhkan. Dan sebuah keputusan pahit sedang menunggu untuk diumumkan. Pingsannya SBY bukanlah akhir cerita. Justru, itulah awal dari rangkaian peristiwa yang akan mengguncang elit politik nasional. Karena ketika seorang arsitek kekuasaan tumbang,
bangunan yang ia dirikan akan diuji, apakah kokoh atau hanya berdiri karena satu figur semata. Dan malam itu, Indonesia mungkin belum sadar, sebuah badai besar baru saja dimulai. Kabar pingsannya SBY belum reda ketika gelombang berikutnya menghantam jauh lebih keras. Di saat publik masih bertanya-tanya soal kondisi sang mantan presiden, sebuah keputusan mengejutkan telah diambil secara senyap namun brutal. Agus Harimurti Yudhoyono resmi disingkirkan dari posisi strategis partai. Tidak ada konferensi pers. Tidak ada senyum di depan kamera. Hanya bisik-bisik tajam yang menyebar cepat di kalangan elit. Keputusan itu lahir dari rapat darurat yang digelar menjelang subuh. Beberapa tokoh senior hadir dengan wajah tegang, sebagian lainnya bahkan tidak berani menatap satu sama lain. Nama AHY disebut berkali-kali, bukan sebagai harapan masa depan, melainkan sebagai beban politik yang dianggap terlalu berisiko untuk dipertahankan. Sumber internal menyebut, ada tekanan besar dari luar partai. Tekanan yang tidak datang dalam bentuk ancaman terbuka, melainkan lewat sinyal-sinyal halus yang sangat dipahami oleh para pemain lama. Jika AHY tetap bertahan, maka konsekuensi politiknya akan jauh lebih menghancurkan. Jika ia dikorbankan, setidaknya badai bisa diperlambat. AHY sendiri dikabarkan tidak hadir dalam rapat tersebut. Ia hanya menerima pesan singkat yang dingin dan formal. Tidak ada ruang klarifikasi. Tidak ada kesempatan membela diri. Dalam hitungan jam, statusnya berubah dari simbol regenerasi menjadi figur yang harus disingkirkan demi keselamatan kolektif. Reaksi kader di daerah meledak. Beberapa menyebut ini sebagai pengkhianatan terhadap darah dan sejarah partai. Yang lain justru memilih diam, sadar bahwa bersuara terlalu keras bisa berujung pada nasib serupa. Demokrat, yang selama ini terlihat solid di permukaan, kini retak dari dalam. Isu yang menyeret AHY bukan sekadar soal kepemimpinan. Ada dokumen lama, ada rekaman pembicaraan, ada rangkaian peristiwa yang selama ini dianggap sudah selesai. Semuanya kembali dibuka dan disusun ulang dengan narasi baru yang jauh lebih berbahaya. Nama AHY berada di persimpangan antara ambisi politik dan dosa struktural masa lalu. Beberapa analis menyebut, pemecatan ini bukan akhir, melainkan awal dari strategi putus rantai. Dengan mengorbankan AHY, partai berharap pusaran isu berhenti di generasi kedua dan tidak menjalar lebih jauh ke atas. Namun strategi itu justru menimbulkan pertanyaan besar. Jika AHY dikorbankan, siapa yang sebenarnya sedang diselamatkan? Di tengah kekacauan itu, kondisi SBY masih belum pulih sepenuhnya. Ia disebut hanya menerima laporan singkat tentang keputusan tersebut. Tidak ada pernyataan resmi darinya. Keheningan SBY justru menimbulkan tafsir lebih liar. Apakah ia menyetujui pemecatan itu? Ataukah ia dipaksa menerima kenyataan bahwa kekuasaan telah berpindah dari tangannya? Satu sumber dekat keluarga menyebut, SBY hanya terdiam lama setelah mendengar kabar itu. Tatapannya kosong, seolah menyadari bahwa warisan politik yang ia bangun dengan penuh perhitungan kini sedang diacak-acak oleh keadaan. Dalam politik, kehilangan kendali seringkali lebih menyakitkan daripada kekalahan terbuka. Sementara itu, di luar Demokrat, para rival politik mulai membaca situasi. Mereka melihat celah. Mereka mencium darah. Dan seperti hukum tak tertulis di panggung kekuasaan, ketika satu kekuatan melemah, yang lain akan bergerak tanpa ampun. Pemecatan AHY menjadi sinyal bahwa konflik ini bukan lagi soal satu partai, melainkan bagian dari pertarungan yang jauh lebih besar. Pertarungan untuk menutup masa lalu, mengamankan masa kini, dan mengendalikan narasi masa depan. Dan di balik semua itu, satu bayangan lama mulai muncul kembali ke permukaan, bayangan yang selama ini ditakuti semua pihak.
Kasus Bank Senturi. Isu yang dulu hampir memecah parlemen. Isu yang membuat banyak tokoh memilih diam. Isu yang kini perlahan kembali hidup, menunggu momen untuk meledak lebih keras dari sebelumnya. Nama itu kembali disebut, pelan namun mematikan, Bank Senturi. Sebuah kasus lama yang selama bertahun-tahun dikunci rapat, disimpan dalam lemari arsip politik, dan dianggap telah selesai oleh waktu. Namun dalam dunia kekuasaan, tidak ada kasus yang benar-benar mati. Ia hanya menunggu momentum, dan momentum itu kini datang bersamaan dengan runtuhnya keseimbangan elit. Beberapa hari setelah pemecatan AHY, beredar kabar tentang dokumen lama yang kembali diedarkan di lingkaran terbatas. Dokumen itu bukan barang baru, tetapi susunannya berbeda. Narasinya berubah. Potongan fakta yang dulu terpisah kini dirangkai menjadi satu cerita yang lebih utuh dan jauh lebih berbahaya. Seolah ada tangan tak terlihat yang sengaja menyusunnya ulang, menunggu saat yang tepat untuk dilempar ke publik. Para pengamat politik membaca ini sebagai sinyal jelas, Bank Senturi bukan lagi isu hukum, melainkan senjata politik. Senjata untuk menekan, mengancam, dan memaksa elit tertentu agar patuh pada peta kekuasaan baru yang sedang dibentuk. Di Senayan, suasana mendadak berubah. Beberapa anggota parlemen yang dulu vokal kini memilih menghindar dari media. Yang biasanya lantang bicara mendadak sulit dihubungi. Ada ketegangan yang tak terucap, karena semua tahu, jika pusaran ini benar-benar dibuka, tidak ada satu partai pun yang benar-benar bersih. Nama Susilo Bambang Yudhoyono kembali disebut dalam bisik-bisik tertutup. Bukan sebagai tertuduh langsung, melainkan sebagai figur kunci dalam struktur kekuasaan saat keputusan besar itu diambil. Di titik inilah pingsannya SBY mulai dibaca dengan kacamata berbeda. Banyak yang percaya, laporan yang membuatnya tumbang bukan sekadar soal partai, melainkan tentang ancaman terbukanya kembali sejarah yang selama ini dikubur bersama kompromi politik. Namun SBY bukan satu-satunya yang gelisah. Di tempat lain, ketegangan justru lebih terasa. Megawati Soekarnoputri, tokoh sentral politik nasional, mulai disebut-sebut dalam percakapan informal elit. Bukan karena pernyataan publiknya, melainkan karena ketiadaan pernyataan itu sendiri. Megawati memilih diam. Dan dalam politik Indonesia, diam seringkali berarti sedang menghitung risiko terbesar. Sumber dekat menyebut, Megawati menerima laporan bahwa arah pembongkaran Bank Senturi mulai melebar. Tidak lagi berhenti pada satu rezim atau satu keputusan, tetapi merambat ke dinamika lintas partai, lintas kekuasaan. Jika ini dibiarkan, bukan tidak mungkin konflik akan berubah menjadi perang terbuka antar elit lama. Ketakutan itu nyata. Beberapa pertemuan elit dilaporkan berlangsung tertutup, tanpa agenda resmi. Tidak ada notulen. Tidak ada dokumentasi. Yang dibahas bukan lagi strategi memenangkan pemilu, melainkan bagaimana bertahan dari badai politik yang bisa menyeret nama-nama besar ke titik paling gelap dalam sejarah mereka. Di sisi lain, kekuatan baru mulai membaca peluang. Mereka melihat kegamangan elit lama sebagai kesempatan emas. Dengan menghidupkan kembali Bank Senturi, tekanan bisa diarahkan ke banyak titik sekaligus. Bukan untuk mencari keadilan semata, melainkan untuk mengatur ulang peta kekuasaan nasional. Media sosial mulai dipenuhi potongan-potongan lama, cuplikan sidang, pernyataan pejabat masa lalu, headline yang pernah menghebohkan negeri ini. Semua muncul kembali, seolah diorkestrasi. Publik yang dulu lelah dengan isu ini kini kembali penasaran. Pertanyaan lama muncul lagi, lebih keras dari sebelumnya. Siapa yang sebenarnya diuntungkan dan siapa yang selama ini dilindungi? Megawati disebut mulai membatasi lingkaran kepercayaannya.
Tidak semua kader diperbolehkan masuk dalam diskusi strategis. Ada kekhawatiran tentang kebocoran informasi. Ada rasa curiga yang perlahan menggerogoti soliditas internal. Bayangan Bank Senturi membuat semua orang saling menatap dengan waspada. Sementara itu, kondisi politik nasional semakin tidak stabil. Keputusan demi keputusan diambil dengan dasar ketakutan, bukan visi. Dan ketika ketakutan menjadi fondasi, kesalahan kecil bisa berujung pada kehancuran besar. Satu hal mulai disadari oleh banyak pihak, ini bukan lagi tentang siapa yang benar atau salah di masa lalu. Ini tentang siapa yang akan jatuh terlebih dahulu ketika masa lalu itu dipaksa muncul ke permukaan. Dan di tengah pusaran ini, Megawati berdiri di persimpangan paling berbahaya dalam karir politiknya. Diam berarti aman sementara. Bicara berarti membuka pintu konflik. Namun waktu tidak pernah berpihak pada mereka yang terlalu lama menunggu. Tekanan itu akhirnya mencapai puncaknya. Di balik tembok-tembok tinggi dan pintu yang selalu tertutup rapat, Megawati Soekarnoputri mulai merasakan kepungan yang nyata. Bukan kepungan fisik, melainkan tekanan politik yang datang dari berbagai arah sekaligus, terlalu banyak untuk diabaikan, terlalu berbahaya untuk dihadapi secara frontal. Dalam beberapa pekan terakhir, agenda publiknya menyusut drastis. Pertemuan-pertemuan besar dibatalkan atau dialihkan menjadi diskusi tertutup. Beberapa kader senior yang biasa bebas keluar masuk kini harus menunggu izin berlapis. Situasi ini memunculkan satu kesimpulan di kalangan internal, Megawati sedang bertahan, bukan menyerang. Sumber yang dekat dengan lingkaran inti menyebut, ketakutan utama Megawati bukan pada tuduhan langsung, melainkan pada perluasan narasi kasus Bank Senturi. Ketika isu itu kembali dihidupkan, ia tidak lagi dibingkai sebagai kesalahan teknis atau kebijakan satu rezim, melainkan sebagai jaringan keputusan politik yang melibatkan banyak aktor lintas waktu. Dan disitulah bahaya sesungguhnya mengintai. Megawati memahami satu hal yang sangat mendasar. Dalam politik, persepsi seringkali lebih mematikan daripada fakta. Sekalipun tidak ada bukti baru yang mengarah langsung kepadanya, opini publik yang terbentuk secara masif bisa menciptakan tekanan yang sama besarnya. Terlebih, ketika narasi itu didorong oleh kekuatan yang memiliki kepentingan mengubah peta kekuasaan. Di internal partai, suasana ikut mengeras. Beberapa kader muda mulai resah dan mendesak agar partai mengambil sikap tegas. Mereka khawatir, sikap terlalu defensif justru akan dibaca sebagai pengakuan diam-diam. Namun kader senior memilih jalan sebaliknya. Diam, mengunci barisan, dan menunggu arah angin. Ketegangan itu memunculkan friksi yang sebelumnya tersembunyi. Ada yang ingin melawan, ada yang ingin bernegosiasi, dan ada pula yang diam-diam menyiapkan jalur penyelamatan pribadi. Bank Senturi telah mengubah orientasi politik banyak orang, dari idealisme menuju insting bertahan hidup. Megawati sendiri dikabarkan beberapa kali mengulang satu kalimat yang sama dalam diskusi tertutup. Jangan sampai kita dipaksa bertarung di medan yang tidak kita pilih. Kalimat itu mencerminkan kekhawatiran mendalam. Jika isu ini terus didorong ke ruang publik, maka konflik tidak lagi bisa dikendalikan oleh satu partai atau satu tokoh. Ia akan berubah menjadi pertarungan terbuka antar elit lama, dengan risiko kehancuran bersama. Di luar sana, kekuatan politik lain mulai memanfaatkan situasi. Isu Bank Senturi disebarkan ulang dengan kemasan baru, dikaitkan dengan kegagalan masa lalu, dan diarahkan untuk membangun satu kesimpulan sederhana di benak publik, elit lama harus bertanggung jawab. Narasi ini sangat efektif, karena mudah dicerna dan sulit dibantah secara cepat. Megawati menyadari, melawan narasi seperti ini membutuhkan energi besar dan pengorbanan politik yang tidak sedikit. Setiap pernyataan bisa dipelintir.
Setiap klarifikasi bisa membuka celah baru. Maka pilihan paling rasional, setidaknya untuk sementara waktu, adalah menahan diri. Namun waktu tidak pernah benar-benar memberi ruang bagi mereka yang hanya bertahan. Tekanan terus meningkat. Media mulai berspekulasi. Pengamat saling melempar analisis. Publik mulai mengaitkan satu peristiwa dengan peristiwa lain, membangun benang merah mereka sendiri. Di titik inilah ketakutan Megawati bukan lagi soal dirinya semata, melainkan soal stabilitas politik nasional. Jika konflik ini meledak tanpa kendali, dampaknya bisa menjalar kemana-mana, dari parlemen, partai, hingga kepercayaan publik terhadap seluruh sistem. Sementara itu, kondisi SBY yang belum sepenuhnya pulih dan pemecatan AHY yang masih menyisakan luka menjadi latar yang memperkeruh keadaan. Tiga poros kekuatan lama kini berada dalam posisi rapuh, saling mencurigai, dan sama-sama dibayangi masa lalu yang kembali mengetuk pintu. Bab ini bukan tentang serangan terbuka. Ini tentang ketakutan yang dipendam, keputusan yang ditunda, dan badai yang sedang mengumpulkan kekuatannya. Karena ketika para elit memilih diam bersamaan, biasanya itu pertanda bahwa sesuatu yang jauh lebih besar sedang menunggu untuk dilepaskan. Ketegangan yang menumpuk selama berminggu-minggu akhirnya menemukan momentumnya. Tidak ada pengumuman resmi, tidak ada deklarasi perang politik. Yang ada hanyalah pergeseran sikap, perubahan nada bicara, dan langkah-langkah kecil yang jika disatukan membentuk satu pola besar, semua pihak bersiap menghadapi ledakan. Di parlemen, wacana pembentukan tim khusus kembali mengemuka. Frasa, pendalaman ulang, dan klarifikasi sejarah kebijakan mulai digunakan dengan hati-hati, seolah setiap kata harus ditimbang agar tidak memicu reaksi berantai. Namun publik menangkap pesan yang jelas, Bank Senturi tidak lagi tabu. Ia telah kembali menjadi alat tawar-menawar paling ampuh di meja kekuasaan. Media arus utama mulai mengubah pendekatan. Jika sebelumnya berhati-hati, kini liputan terasa lebih berani. Narasi disusun kronologis, menghadirkan potongan masa lalu yang lama menghilang. Setiap tayangan seperti potongan puzzle yang sengaja ditaruh di depan mata publik, mendorong satu pertanyaan besar, mengapa semua ini baru dibuka sekarang? Jawabannya pelan-pelan menjadi jelas. Karena sekarang, penjaga lama sedang lemah. SBY belum sepenuhnya pulih dan kehilangan kendali langsung. AHY telah tersingkir dan tak lagi menjadi perisai politik. Megawati memilih bertahan dalam diam. Kekosongan inilah yang dimanfaatkan oleh kekuatan-kekuatan yang selama ini menunggu. Di balik layar, negosiasi berlangsung sengit. Ada upaya menutup isu, ada pula dorongan untuk membukanya lebih lebar. Setiap kubu menghitung risiko dan keuntungan. Siapa yang bisa dijatuhkan lebih dulu, siapa yang harus diselamatkan, dan siapa yang layak dikorbankan demi keseimbangan baru. Sumber internal menyebut, beberapa tokoh lama mulai menawarkan kompromi. Bukan demi kebenaran, melainkan demi stabilitas versi mereka sendiri. Namun kompromi seperti itu rapuh. Terlalu banyak kepentingan, terlalu banyak dendam lama, dan terlalu banyak rahasia yang sudah terlanjur bocor ke ruang publik. Di tengah semua itu, rakyat hanya bisa menonton. Kepercayaan publik kembali diuji. Banyak yang merasa dikhianati oleh sejarah yang terus berulang, elit bertarung, rakyat menanggung dampak. Setiap drama politik ini bukan sekadar soal nama besar, melainkan soal masa depan kepercayaan terhadap sistem. SBY, dalam kondisi yang mulai membaik, dikabarkan menyadari satu kenyataan pahit, warisan politik tidak selalu bisa diwariskan dengan aman. Apa yang dibangun dengan disiplin dan citra bisa runtuh oleh satu rangkaian peristiwa yang tak terduga. Pemecatan AHY menjadi luka yang tak mudah disembuhkan, bukan hanya bagi keluarga,
tetapi bagi simbol regenerasi yang selama ini dijual ke publik. Megawati, di sisi lain, menghadapi dilema paling sunyi. Setiap langkah maju berisiko membuka pintu lama. Setiap langkah mundur bisa dibaca sebagai ketakutan. Ia berada di antara dua pilihan yang sama-sama berbahaya, melawan arus atau tenggelam bersama diam. Dan Indonesia berada tepat di tengah pusaran itu. Di ambang sebuah fase politik yang menentukan, apakah negeri ini akan kembali terjebak dalam siklus saling sandera masa lalu, atau berani menghadapi sejarah dengan segala konsekuensinya. Satu hal yang kini sulit dibantah, kekuasaan selalu memiliki harga. Harga itu kadang dibayar dengan reputasi, kadang dengan keluarga, dan kadang dengan stabilitas nasional. Ketika masa lalu dipaksa bangkit, tidak semua pihak akan selamat. Bab ini bukan penutup yang menenangkan. Ini adalah titik ledak, momen ketika semua pilihan terasa buruk, dan semua jalan mengandung risiko. Apa yang terjadi setelah ini akan menentukan apakah badai ini akan mereda perlahan, atau justru berkembang menjadi konflik politik terbesar dalam satu generasi. Dan ketika debu akhirnya mengendap, publik akan melihat dengan lebih jernih siapa yang bertahan karena prinsip, siapa yang jatuh karena rahasia, dan siapa yang sejak awal hanya menunggu saat yang tepat untuk mengambil alih panggung kekuasaan. Setelah titik ledak itu, politik nasional tidak langsung runtuh. Ia retak perlahan, nyaris tak terdengar, namun pasti. Retakan itu muncul di ruang-ruang kecil, perubahan sikap fraksi, pergeseran loyalitas, dan keputusan-keputusan teknis yang tampak sepele, tetapi saling mengunci satu sama lain. Inilah fase paling berbahaya, ketika konflik tidak lagi bising, namun bergerak sistematis. Di parlemen, langkah-langkah lanjutan disusun dengan bahasa yang sangat hati-hati. Tidak ada kata penyelidikan diganti dengan penelaahan. Tidak ada pembukaan kembali diganti pemutakhiran. Namun substansinya jelas, Bank Senturi diposisikan kembali ke tengah panggung. Bukan sebagai drama masa lalu, melainkan sebagai alat ukur baru untuk menilai legitimasi elit. SBY, yang mulai pulih secara fisik, menyadari waktu tidak berpihak padanya. Diam berarti membiarkan narasi dibentuk orang lain. Bicara berarti membuka pintu pada tafsir yang bisa berbalik menghantam. Maka ia memilih jalur tengah, komunikasi terbatas, pesan singkat, dan isyarat politik yang ambigu. Cukup untuk menenangkan pendukung, tidak cukup untuk memicu serangan balik. Namun di internal Demokrat, ambigu justru memicu kegelisahan. Kader daerah bertanya-tanya tentang arah partai. Siapa yang memimpin? Siapa yang menentukan garis besar sikap? Tanpa AHY di panggung, kekosongan kepemimpinan terasa nyata. Beberapa figur mulai bergerak sendiri, menjajaki aliansi baru, membaca peluang di luar rumah lama yang mulai rapuh. Di kubu lain, Megawati menghadapi ujian berbeda. Diamnya mulai dibaca sebagai strategi bertahan, tetapi juga sebagai tanda keengganan mengambil risiko. Sejumlah tokoh muda di sekelilingnya mendorong langkah proaktif, bukan untuk menyerang, melainkan untuk mengunci narasi. Namun keputusan final selalu tertahan di satu pertanyaan yang sama. Seberapa jauh isu ini akan dibiarkan tumbuh? Jawabannya perlahan muncul dari arah yang tak terduga. Bocoran-bocoran kecil, bukan dari pusat kekuasaan, melainkan dari pinggiran. Mantan pejabat teknis, analis lama, dan potongan dokumen yang tidak utuh mulai beredar. Tidak cukup kuat untuk menjerat, tetapi cukup untuk menggerakkan opini. Opini yang, sekali terbentuk, sulit dihentikan. Media memanfaatkan momentum itu. Program diskusi kembali ramai. Arsip-arsip lama diputar ulang. Bahasa yang digunakan sengaja netral,
tetapi urutan penyajiannya membangun kesimpulan tertentu. Publik mulai menyusun penilaian mereka sendiri. Dan ketika penilaian publik mengeras, elit hanya punya dua pilihan, menyesuaikan diri atau terseret arus. Di balik layar, negosiasi mencapai fase paling dingin. Tidak ada lagi ancaman, tidak ada lagi bujukan halus. Yang tersisa hanyalah kalkulasi, siapa yang paling rentan, siapa yang paling berguna, dan siapa yang bisa dilepas tanpa mengguncang sistem secara fatal. Politik kembali ke hukum dasarnya, bertahan dengan mengorbankan yang lain. Di tengah semua itu, satu kesadaran mulai menguat di berbagai kubu. Badai ini tidak akan selesai dengan satu keputusan. Ia akan meninggalkan jejak panjang, perubahan aliansi, pergeseran tokoh, dan redefinisi kepemimpinan. Nama-nama lama mungkin masih ada, tetapi cara mereka berkuasa tidak akan pernah sama. Indonesia memasuki fase transisi yang senyap. Tidak ada deklarasi era baru, namun tanda-tandanya jelas. Ketika masa lalu dipaksa hadir kembali, ia menuntut harga. Dan harga itu kini sedang dibayar sedikit demi sedikit, dengan reputasi, dengan pengaruh, dan dengan kepastian yang perlahan menghilang. Bab ini menutup satu siklus ketegangan, namun membuka babak yang lebih panjang. Karena setelah retakan terakhir muncul, yang tersisa hanyalah pertanyaan paling menentukan, siapa yang mampu beradaptasi, dan siapa yang akan jatuh saat struktur lama akhirnya runtuh. Retakan yang sebelumnya samar kini berubah menjadi garis pertempuran yang jelas. Bukan pertempuran terbuka dengan teriakan dan ancaman, melainkan perang narasi yang bergerak cepat dan senyap. Setiap kubu menyadari satu hal krusial, siapa yang menguasai cerita, dialah yang menentukan arah akhir konflik. Upaya pembalikan narasi dimulai hampir bersamaan. Di satu sisi, muncul suara-suara yang mencoba menormalkan kembali kasus Bank Senturi sebagai produk situasi krisis global, keputusan kolektif, dan tekanan ekonomi internasional. Bahasa teknokratik dikedepankan, angka dan istilah rumit dipakai sebagai tameng. Tujuannya jelas, mengaburkan emosi publik dan menarik isu ini kembali ke wilayah yang sulit dipahami orang awam. Namun di sisi lain, narasi tandingan berkembang jauh lebih cepat. Ia sederhana, emosional, dan mudah dicerna. Elit lama saling melindungi, sementara kebenaran dikubur. Narasi ini tidak membutuhkan bukti baru yang kuat. Ia hidup dari kecurigaan lama, dari rasa lelah publik, dan dari ketidakpercayaan yang telah menumpuk selama bertahun-tahun. SBY berada di titik paling sulit. Setiap pernyataan berisiko ditafsirkan sebagai pembelaan diri. Setiap klarifikasi bisa dibaca sebagai kepanikan. Maka langkah yang diambil adalah membiarkan orang-orang di sekelilingnya bicara, sementara dirinya tetap berada di balik layar. Strategi ini menahan guncangan langsung, tetapi membuka ruang bagi spekulasi yang lebih liar. Di Demokrat, situasi kian rumit. Tanpa figur pemersatu, faksi-faksi internal bergerak dengan agenda masing-masing. Ada yang ingin merapat ke kekuatan baru, ada yang ingin bertahan dengan identitas lama, dan ada pula yang diam-diam menunggu siapa yang akan kalah lebih dulu. Partai berubah dari organisasi solid menjadi arena kalkulasi pribadi. Megawati, yang sejak awal memilih diam, mulai merasakan tekanan paling nyata. Bukan dari lawan politik, melainkan dari waktu. Setiap hari tanpa sikap resmi mempersempit ruang manuver. Namun sekali berbicara, ia harus siap menghadapi konsekuensi yang tidak bisa ditarik kembali. Dilema itu membuat setiap keputusan terasa seperti perjudian besar. Di tengah kebuntuan itu, satu langkah tak terduga muncul. Bukan dari tokoh utama, melainkan dari figur sekunder yang selama ini berada di pinggiran. Pernyataan-pernyataan lama mereka kembali diangkat, konteksnya diubah, dan disebarkan ulang.
Efeknya mengejutkan, publik mulai melihat konflik ini bukan lagi sebagai perseteruan elit, melainkan sebagai soal keadilan yang tertunda. Media memainkan peran krusial. Framing berubah. Judul-judul menjadi lebih tajam. Diskusi publik diarahkan ke satu simpulan implisit. Jika semua merasa terancam oleh kasus yang sama, maka kasus itu pasti menyimpan sesuatu yang belum selesai. Logika sederhana ini bekerja sangat efektif. Negosiasi di balik layar pun memasuki fase akhir. Tidak lagi membahas cara menghentikan isu, melainkan bagaimana mengendalikan kerusakan. Siapa yang akan tampil sebagai korban, siapa yang akan diposisikan sebagai penyelamat, dan siapa yang harus menghilang dari panggung untuk sementara waktu. Indonesia kini berada di ambang penentuan. Bukan hanya tentang siapa yang kalah atau menang, tetapi tentang arah politik pasca konflik. Apakah sistem akan membersihkan dirinya, atau sekadar mengganti wajah tanpa mengubah pola? Bab ini menandai pertarungan terakhir sebelum arah baru ditetapkan. Setelah ini, tidak semua pihak akan punya tempat yang sama seperti sebelumnya. Karena ketika narasi sudah terkunci di benak publik, kekuasaan tidak lagi ditentukan di ruang rapat tertutup, melainkan di arena kepercayaan yang rapuh. Dan di titik inilah sejarah bersiap menulis ulang dirinya, bukan oleh mereka yang paling berkuasa, melainkan oleh mereka yang paling mampu bertahan ketika cerita lama akhirnya runtuh.